Tak takut sedikit pun. Indonesia tendang raksasa global Amerika yang kuasai Papua. Meski menemui jalan berliku dan memakan waktu cukup panjang, setelah separuh abad lebih, akhirnya Indonesia berhasil menjadi pemegang saham mayoritas di angkasa raksasa yang ada di Papua. Sayangnya, upaya pemerintah merebut kembali Freeport tersebut kurang mendapat dukungan dan justru mendapat respon negatif dan pesimis, hingga dianggap sebagai pencitraan semata. Padahal, untuk merealisasikan tantangan besar tersebut membutuhkan keberanian dan nyali yang besar. Namun, pemerintah di bawah pimpinan Presiden Jokowi terus berkomitmen membuktikan keseriusan untuk mengambil alih apa yang seharusnya menjadi milik bangsa Indonesia. Setelah PT Freeport Indonesia berada dalam kendali Indonesia dengan saham 51%, dalam waktu dekat Indonesia akan menguasai 61% saham perusahaan itu. Dengan demikian, Freeport dipastikan bukan lagi milik Amerika Serikat. Apabila Indonesia memiliki posisi mayoritas kepemilikan di perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut, maka dapat membuat pendapatan negara pun bertambah. Jokowi merinci, dengan kepemilikan saham 51% saat ini, 70% pendapatan Freeport masuk ke kantong negara. Bila saham ditambah hingga 61%, maka 80% pendapatan Freeport bisa masuk ke kantong negara. Diketahui, Freeport merupakan perusahaan asal Amerika Serikat yang kehadirannya cukup kontroversial di Indonesia. Perusahaan Freeport yang melakukan penambangan di Indonesia, PT Freeport Indonesia, merupakan afiliasi langsung dari Freeport-McMoRan yang berasal dari Amerika Serikat. Praktik yang dilakukan Freeport di Indonesia adalah praktik penambangan dari berbagai sumber daya alam seperti tembaga, emas, dan perak. Operasi Freeport di Indonesia ini dilakukan di Mimika, Papua, Indonesia. Seluruh dunia tahu jika kekayaan tambang Freeport di Papua begitu berlimpah. Kekayaan sumber daya alam di dua tambang Freeport di Papua membuat Freeport enggan hengkang dari Indonesia. Maklum, lokasi tambang lain milik McMoRan tidak sebanding dengan cadangan tembaga dan emas di Papua yang menggiurkan. Untuk itulah, perusahaan Amerika Serikat tersebut ingin terus bercokol dan mengeruk kekayaan Indonesia. Tak mengherankan jika upaya Presiden Jokowi untuk mengambil alih saham PT Freeport Indonesia mendapat banyak ancaman, termasuk dari intelijen negara lain. Namun, Presiden Jokowi menganggap ancaman itu hanya sebatas gertakan yang mencoba menakut-nakutinya. Ancaman itu tidak membuatnya mundur untuk mendapatkan saham Freeport. Bahkan lebih jauh, sejalan dengan keberhasilan merebut kembali Freeport ke pangkuan Ibu Pertiwi, Indonesia mulai melakukan hilirisasi terhadap hasil tambangnya dengan membangun smelter. Saat ini, smelter PT Freeport Indonesia tengah dibangun di kawasan Java Integrate Industrial Estate atau JIPE, Gresik, Jawa Timur. Smelter PT Freeport Indonesia dirancang untuk memiliki kapasitas pengolahan konsentrat tembaga sebesar 2 juta ton per tahun, yang menjadikan smelter ini sebagai tempat pengolahan tembaga terbesar di dunia. Bukan hanya itu, PT Freeport Indonesia juga berkomitmen untuk mengutamakan tenaga kerja lokal Papua daripada tenaga kerja asing. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas tenaga kerja Freeport Indonesia merupakan anak bangsa dari berbagai suku dan daerah. Dilansir dari PT FICO ID, total karyawan di PT Freeport Indonesia dan kontraktornya ada sekitar 27.000, yang terdiri dari berbagai macam suku di Indonesia, dan yang terbanyak lebih dari 40% adalah orang Papua asli. Bahkan, untuk meningkatkan jumlah karyawan asli Papua, PT Freeport Indonesia juga memiliki program pengembangan dan pelatihan untuk karyawan, memastikan karyawan memiliki kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan, serta memastikan pengembangannya agar mereka bisa ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk itulah, Freeport-McMoRan tidak boleh merasa berada di atas angin dan mengendalikan pemerintah Indonesia. Sudah saatnya pemerintah Indonesia dapat mengambil tindakan tegas agar pelanggaran dan kecurangan operasional tidak lagi terjadi di Indonesia. Divestasi saham 61% yang sedang diperjuangkan hari ini dapat menjadi satu momentum yang baik untuk perjanjian yang lebih adil antara Indonesia dan Freeport ke depannya. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah dunia seutuhnya, merdeka!